Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Nanat. Di sini aku mau menjelaskan tentang kecerdasan jamak. Kalau mendengar kata kecerdasan, teman-teman pasti langsung berpikir bahwa kecerdasan itu adalah orang yang pinter matematika kan? Terus kalau jamak itu banyak, betul apa betul? Nah, mari kita bahas. Kecerdasan itu bukan hanya orang yang pintar matematika saja loh. Pada hakikatnya, kecerdasan adalah ide yang beragam dan kompleks yang mencakup lebih dari sekadar kemampuan intelektual. Pada dasarnya, kecerdasan mengacu pada kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman, memahami ide-ide, berpikir secara abstrak, dan menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah. Pada tahun 1983, seorang psikolog pendidikan bernama Howard Gardner membuat teori tentang kecerdasan jamak yang memperluas pemahaman kita tentang apa itu kecerdasan. Menurut Gardner, kecerdasan tidak hanya terdiri dari kemampuan berhitung dan berbahasa, tetapi juga kecerdasan tambahan seperti kecerdasan kinestetik, kecerdasan tubuh, musikal, spasial, interpersonal, kecerdasan berinteraksi, dan intrapersonal, kecerdasan memahami diri sendiri. Teori kecerdasan jamak mengatakan bahwa setiap orang memiliki kekuatan di berbagai bidang kecerdasan yang berbeda, mengubah perspektif kita tentang kecerdasan menjadi beragam. Menurut Howard Gardner, ada 8 jenis kecerdasan jamak. 1. Kecerdasan logika atau matematika, Math Smart. 2. Kecerdasan bahasa, Word Smart. 3. Kecerdasan visual spasial, Picture Smart. 4. Kecerdasan musik, Music Smart. 5. Kecerdasan kinestetik, Body Smart. 6. Kecerdasan intrapersonal, Self Smart. 7. Kecerdasan interpersonal, People Smart. 8. Kecerdasan fisik, kinestetis, Body Smart. Kecerdasan naturalis, kecerdasan alam. Kecerdasan intrapersonal, Self Smart. Kecerdasan interpersonal, People Smart. Halo teman-teman, nama aku Nadia Fadila. Nah, tadi Nanat udah menjelaskan apa itu kecerdasan jamak. Sekarang waktunya kita merefleksikan apa sih kecerdasan yang kita miliki dalam diri kita. Nah, aku sebagai Nadia Fadila yang udah 18 tahun nih, sudah menemukan berbagai kecerdasan dalam diri aku nih. Yang pertama, ada kecerdasan bahasa, yang dimana kemampuan mengkomunikasikan apa yang ingin aku dapatkan dan apa yang aku alami. Nah, sebagian teman-teman nih suka tidak mau menjelaskan apa yang dialaminya, padahal itu perlu loh teman-teman. Kecerdasan bahasa yang dimiliki ataupun yang aku miliki adalah mampu berkomunikasi dengan sesama teman, keluarga, orang lain, bahkan orang baru yang baru aku temui. Nah, kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang seharusnya kita komunikasikan, sehingga kecerdasan bahasa kita mampu berkembang. Nah, kecerdasan kedua yang saya miliki adalah kecerdasan visual spasial, yang dimana kecerdasan ini bergantung pada ketajaman penglihatan dan ketelitian yang berimajinasi kuat dan ditangkap secara visual. Misalnya, saya sebagai perantau dari Tapanuli Selatan ke Padang, saya belum mampu mengenali atau bahkan baru mengenali tempat-tempat yang berada di sekitar tempat ini. Nah, hanya dengan sekali, 2 kali, saya sudah mampu dengan cepat mengingat tempat-tempat yang belum ditemui dan bisa mengimajinasikannya secara visual. Nah, kecerdasan ini disebut dengan kecerdasan visual spasial. Nah, mungkin ada nih dari teman-teman yang sudah sering kali berkunjung ke tempat yang sama atau bahkan berpuluh-puluh kali, tapi tetap saja tidak mengingat di mana itu tempatnya, di mana letaknya, dan tidak mampu mengimajinasikan secara visualnya. Nah, itu berarti kecerdasan spasialnya atau visual spasialnya itu sangat kurang ya teman-teman, jadi perlu ditingkatkan. Nah, teman-teman, kecerdasan ketiga yang aku miliki adalah kecerdasan fisik atau kinestetik, yang dimana kecerdasan ini mungkin banyak kita temui dalam diri setiap seseorang. Contohnya, kecerdasan yang menyukai dalam bidang senam, bermain, dan bahkan berolahraga. Untuk diri aku sendiri, aku sangat menyukai dalam bidang PBB. Aku merupakan Purna Paskibraka di tingkat kabupaten, kecamatan, dan bahkan di sekolah. Jadi, aku
memiliki ketertarikan dan kecerdasan dalam bidang fisik dan kinestetik. Aku sangat suka di dalam bidang kinestetik sehingga kecerdasan ini dapat aku miliki. Nah, untuk teman-teman, apakah memiliki kecerdasan fisik atau kinestetik juga? Kecerdasan yang keempat yang aku miliki adalah kecerdasan intrapersonal atau self-smart. Ya, kalau Gen Z nyebutnya sih self-love. Betul apa betul? Ya, kecerdasan self-smart itu adalah kecerdasan yang dimana kita mampu mengenali, mengendalikan, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Misalnya, apabila dalam kegagalan, kita sebagai manusia wajar saja mengalami kegagalan. Saya sendiri sering mengalami kegagalan, tapi dari kegagalan itu kita bisa mengambil hikmah, jangan terlalu larut dalam kesedihan, sehingga kita bisa berkembang ke depannya. Kita bisa mengasah kemampuan-kemampuan dari kegagalan yang kita miliki. Nah, kegagalan itu bisa kita jadikan pengalaman yang berharga. Teman-teman, itu dia tadi kecerdasan jamak yang aku refleksikan pada kecerdasan yang aku miliki. Sekarang, waktunya teman-teman yang harus merefleksikan kecerdasan yang teman-teman miliki. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kecerdasan itu bukan hanya orang yang jago matematika saja, tapi kecerdasan itu banyak. Kita harus mengetahui dan mengenali kecerdasan kita, sehingga